Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sari Widiawati, NIM 2302012114013 dari kelompok 3, asisten pembimbingnya Kak Fawain. Nah, di sini saya akan membahas tentang anatomi hewan. Hewan yang saya pakai yaitu ada tikus putih. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai yaitu ada alat cutter sebagai pengganti pisau bedah, ada gunting sebagai alat menggunting organ tikus, ada pushpin sebagai penahan tikus saat dibedah, ada kardus sebagai pengganti baki bedah, dan ada wadah yang tertutup sebagai pengganti kotak pembius. Bahannya yaitu ada latex sebagai sarung tangan dan ada masker, ada kapas, ada alkohol senilai 70%, dan tidak lupa ada tikus putih. Dan langkah-langkahnya yaitu siapkan kotak pembius yang sudah berisi kapas beralkohol. Nah, ini kita masukkan kapas yang sudah beralkohol di kotak pembiusnya. Lalu kita masukkan tikus ke dalam kotak pembius. Tunggu beberapa menit hingga tikus kehilangan kesadaran. Dan jangan lupa kotak pembiusnya itu ditutup rapat sampai tidak ada udara masuk. Jika tikus sudah kehilangan kesadaran, kita pindahkan tikus ke baki bedah atau ke atas kardus. Dan kita tancapkan pushpin sebagai penahan tikus agar tidak goyang-goyang atau tidak banyak gerak. Seperti ini kira-kira. Lalu kita sembeli leher tikus hingga 3 saluran terputus, yaitu vena jugularis, trakea, dan isofagus. Jika 3 saluran tersebut sudah terputus, maka kita sayatkan kulitnya agar terlihat organ-organ tikus yang ada di dalamnya. Jika sudah terlihat jelas seperti ini, maka kita uraikan dan susun sesuai dengan sistem pencernaan masing-masing. Nah, di sini kita sedang memisahkan sistem pernafasan pada tubuh tikus putih. Terus di sini ada kita sedang memisahkan sistem pencernaan pada tikus putih agar gampang dilihat. Nah, pada tikus putih terdapat saluran pernafasan, yaitu ada paru-paru. Kalau saluran pencernaan pada tikus putih itu terdapat A-nya sebagai lambung, B-nya sebagai usus halus, dan C-nya sebagai usus besar. Nah, sebelumnya saya sudah menyebutkan secara singkat apa saja organ yang terdapat pada saluran pernafasan maupun saluran pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Pada sistem pernafasan terdapat rongga hidung. Rongga hidung sebagai tempat masuknya udara dan buluh halus pada hidung untuk menyaring udara. Lalu ada faring. Faring sebagai saluran penghubung rongga mulut dan kerongkongan yang memiliki fungsi sebagai masuknya udara maupun makanan. Lalu ada epiglotis. Epiglotis merupakan katup yang berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Lalu ada laring. Laring sebagai pembentukan suara. Lalu ada trakea. Trakea sebagai jalan udara masuknya ke paru-paru. Lalu terakhir terdapat paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdapat rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari lidah, kelenjar saliva, dan gigi. Lalu ada faring. Faring sebagai penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Lalu ada epiglotis. Epiglotis merupakan katup yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Lalu ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara faring ke lambung.
Lalu ada lambung, berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan yang dikonsumsi agar dipindahkan ke dalam usus halus. Lalu ada usus halus, berfungsi sebagai pemecah dan penyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Lalu ada usus besar, merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai menyerap vitamin dari makanan yang dikonsumsi. Lalu terakhir ada anus. Anus berfungsi untuk mengeluarkan sisa makanan menjadi tinja yang akan dikeluarkan. Nah, tidak terasa kita sudah sampai penghujung materi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan lafalan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.